Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Flip yang dirahmati Allah, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungannya. Alhamdulillah, kita jumpa dalam acara Nutrisi Hati bersama saya Nazar Syarif dan Guru Wahab. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita semua. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, pada edisi ke-38 ini Nutrisi Hati mengangkat tema dusta yang dilarang dan dusta yang dibolehkan. Selama 30 menit ke depan akan diasuh oleh guru kita, Guru Abdul Wahab. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Baitul Hikmah dari Kandangan, Kalimantan Selatan. Baik, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar pian pada hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, begitu juga kita harapkan pemirsa setiap Flip juga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menunaikan kewajiban ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini dan selalu mendapatkan rahmat, ampunan ya dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Guru, di bulan Ramadan ini tak terasa kita berada di pertengahan bulan ya Guru, sudah lewat gitu. Kita membahas tema dosa yang dilarang dan dusta yang dibolehkan. Iya. Dusta yang dilarang dan dusta yang dibolehkan. Baik Guru, langsung saja kami mintakan tafadhal Guru. Ya, syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal mustami'un al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza mu'minun al-muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mengatur alam semesta ini dengan semua peraturannya, semuanya bisa berjalan sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Kita sudah berada di bulan Ramadan ini dan kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah puasa, baik ibadah-ibadah fardu maupun ibadah-ibadah yang mandubah ataupun yang sunnah-sunnah kita laksanakan. Alhamdulillah, ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, di kesempatan hari ini kita menyampaikan ada beberapa akhlak yang mungkin yang dikatakan buruk ya dari sisi kita, tetapi sebetulnya ada itu perkara itu menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada akhlak buruk ya. Kita memahami bahwasanya dusta itu adalah perkara ataupun akhlak yang dilarang ya, akhlak yang tidak baik tentu dilarang menurut hukum syara ya, hukum syara ya. Sebagaimana riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari ya, Abu Mas'ud ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuqtaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya dusta itu akan menghantarkan pada kejahatan dan kejahatan akan menghantarkan ke neraka. Jika seseorang membiasakan diri dalam kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kita
memahami ya bahwa dusta ini adalah akan menghantarkan orang kepada kejahatan. Jadi setiap orang berdusta itu pasti dia melakukan kejahatan ya. Jadi atau sebaliknya ya, setiap yang melakukan kejahatan tuh pasti dia berdusta. Nah, begitu ya. Jadi mungkin bisa pahami ya. Setiap dia melakukan kejahatan tuh pasti orang itu melakukan dusta, sebetulnya seperti itu. Ya. Kemudian juga dikatakan di sini setiap kejahatan itu pasti menghantarkan orang ke dalam neraka. Nah, jadi ini harus kita hindari. Perbuatan ini harus dihindari. Kenapa? Karena dia akan menghantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu pasti akan menghantarkan orang ke dalam neraka. Ya. Nah, dan setiap orang yang selalu membiasakan dirinya berdusta, ya, tidak nampak dalam dirinya itu suatu kebenaran, pasti dia akan dicap oleh Allah. Di sisi Allah akan disebut oleh Allah ya sebagai pendusta. Nah, ini banyak ya kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau orang setiap harinya berbuat dusta, walaupun dia suatu ketika akan menyampaikan suatu kebenaran, maka pasti dianggap orang dia telah berlaku dusta. Ya. Jadi ada suatu cerita ya, suatu cerita itu pernah seseorang ini mengatakan ada serigala gitu kan. Nah, akhirnya orang berdatangan gitu. Dia adalah seorang penggembala gitu kan. Dia mengatakan ada serigala datang gitu kan. Akhirnya orang sekampung datang semua, pengen menolong dia. Nah, ternyata dia sambil ketawa-ketawa gitu mengatakan seolah-olah dia merasa menang gitu kan, karena dia telah bisa mengelabui orang sekampung gitu kan. Serigala tidak ada. Nah, suatu ketika dia menggembalakan kambing lagi ya kan, kemudian dan pada hari itu kebetulan serigalanya benar-benar datang gitu kan. Dia berteriak serigala, ya serigala gitu kan. Ternyata orang tidak ada satupun mendatangi dia. Kenapa? Karena memang dia sudah dicap sebagai pendusta. Nah, itu bahaya ya kalau kita terbiasa dengan berkata dusta ya. Apalagi mungkin kebiasaan-kebiasaan ya yang mungkin terjadi di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat kita ya. Kalau kita selalu berkata yang tidak benar atau berkatakan ya perkataan yang dusta atau bohong gitu kan, pasti kita nanti walaupun suatu ketika kita akan menyampaikan suatu kebenaran itu akan dicap oleh orang pendusta ya. Apalagi kalau di sini kan Allah akan yang mencapnya kan yuktaba ya hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jadi dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, ini naudzubillah. Kita tidak akan berharap semacam demikian. Kemudian dari riwayat ya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku telah menghafal sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW yang bunyinya adalah da' ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba raibatun. Ini hadis baginda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan ya bin Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan ambillah perkara yang tidak meragukanmu, ya kan? Nah, sesungguhnya jujur itu akan menenteramkan hati dan dusta akan membimbangkan hati. Hadis riwayat Tirmizi ya. Dan hadis ini dikatakan sahih ya dalam kategori hadisnya. Nah, ini betul-betul ya mengajarkan kepada kita ya bahwasanya ketika kita berlaku jujur ya, itu akan mendatangkan ketentraman batin kita, tenang kita ya, kita tidak akan mendatangkan gelisah ya. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan yang dusta tadi, itu akan menggelisahkan, gundah gulana akan terjadi dalam diri kita. Kita menjadi bimbang akhirnya, ya bimbang kita itu. Nah itu, jadi kalau kita sering ragu-ragu, itu bisa ada indikasi ya, indikasi telah melakukan perbuatan dusta gitu kan. Nah itu, jadi bahaya juga lah. Ini luar biasa. Rasulullah ini luar biasa menyampaikan kepada kita. Jadi ketika orang itu selalu berlaku dusta atau mengatakan perbuatan yang dusta, mengatakan perkataan yang dusta, nah ini akan membimbangkan hati ya. Terjadi raib ya atau raibah dalam hati kita. Kita ragu gitu kan. Kenapa? Karena kita sendiri melakukan dusta. Sehingga kita akan ragu melakukan hal itu ya.
Tapi kalau kita melakukan suatu kebenaran, ya, dan itu mendatangkan ketentraman, tumakninah, mendatangkan ketentraman di dalam batin kita, begitu. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Bakar As-Siddiq, ya ini sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar. Kalian harus menjauhi dusta, karena dusta akan bersama dengan kejahatan dan keduanya ada di neraka. Nah, jadi yang di neraka itu adalah orang yang jahat. Nah, tetapi orang akan berlaku jahat itu ketika dia melakukan dusta. Ya. Nah, makanya kedua-duanya dikatakan berada di neraka. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, ya, dari riwayat Samrah bin Jundub radhiyallahu an, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru ayyakula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya fa yaqussu alaihi ma syaa Allah ay yaqussa fa innahu qala lana dzata ghadatin wa amma ar-rajulu alladhi ataita alaihi yushar syarru sidquhu ila qafahu wa man akhiruhu ila qafahu fa innahu ar-rajulu ya'du min baitihi fayaqdzibu al-kadzbata nablughu al-afaqa. Jadi Rasulullah SAW merupakan orang yang banyak berbicara dengan para sahabatnya. Nah, apakah salah seorang di antara kalian telah bermimpi lalu bercerita siapa saja yang Allah telah kehendaki untuk menceritakan kepada beliau? Suatu pagi beliau bersabda tentang seseorang yang engkau temui, dia merobek-robek muka dekat mulutnya hingga ke ujung bagian belakangnya, hingga ujung serta matanya hingga ke ujung. Dia adalah seorang yang berangkat dari rumahnya kemudian berdusta dengan dusta hingga memenuhi cakrawala. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi balasan orang yang dusta itu luar biasa. Kalau dia keluar dari rumah dia sudah berdusta, ya, maka dia diibaratkan seperti orang yang merobek-robek muka, ya, dekat mulutnya hingga ke ujung, robek lagi ke ujungnya gitu, robek lagi. Begitu. Kenapa kalian melakukan dusta? Sehingga dusta itu memenuhi cakrawala. Ya, ini. Pemirsa rahimakumullah, ya. Kemudian kita memahami, ya, dusta itu adalah satu akhlak yang tidak baik, ya. Karena dia mendatangkan suatu kejahatan dan mendatangkan dusta tentunya. Maka dusta diantaranya ada yang dibolehkan, ya, dibolehkan atau diperbolehkan dalam beberapa hal, yaitu pada saat perang ketika mendamaikan di antara orang-orang yang bermusuhan dan di antara suami istri. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Mu'aid radhiyallahu, ya, riwayat Muslim. Ummu Kulsum berkata, "Walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqul an-nas illa fi salasin. Tu'na al-harbu wal islahu bainan nas wa hadisul rajul imra'atahu wa hadisul mar'ati zaujaha." Aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan pada perkataan manusia kecuali dalam 3 perkara, yaitu pada saat perang, pada saat mendamaikan permusuhan di antara manusia, dan dalam perkataan suami terhadap istrinya, serta perkataan istri terhadap suaminya. Ya, pemirsa rahimakumullah, di antara dusta ini ada dusta yang diperbolehkan dalam beberapa hal, yaitu pada saat perang, ya, kemudian ketika mendamaikan di antara orang-orang yang bermusuhan dan di antara dua, yaitu suami dan istri, ya. Hal ini tentu berdasarkan hadis dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Ummu Kulsum berkata, "Walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi salasin. Tu'na al-harbu wal islahu bainan nas wa hadisul rajuli imra'atahu wa hadisul mar'ati wa zawjaha." Aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan keringanan pada perkataan manusia kecuali dalam 3 perkara, yaitu pada saat perang, yang kedua pada saat mendamaikan permusuhan di antara manusia, dan yang ketiga adalah
dalam perkataan suami terhadap istrinya serta perkataan istri terhadap suaminya. Nah, ini kita lihat ya, bahwasanya apa? Ada dusta yang diperbolehkan dalam syariat kita ya, dusta ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah dusta di dalam peperangan. Dalam terjadi peperangan itu dibolehkan kita melakukan dusta ya. Artinya kita menjadi pelaku peperangan itu ya, kita boleh ya mengatakan ini tidak ada gitu ya. Jadi itu adalah dusta yang dibolehkan ya. Kalau kita berlaku jujur dalam perkara tersebut atau mengatakan yang sebenarnya, tentu ini berakibat kepada peperangan yang lebih lebih menghabiskan atau bisa memerangi kaum muslimin ya dengan musuh yang diperanginya. Kemudian yang kedua adalah al-islah bainan nas. Jadi dusta ya, ketika kita melakukan islah atau perdamaian di antara dua orang yang bertengkar, itu boleh kita melakukan dusta ya dalam perkara tersebut. Artinya kita di pihak ini mengatakan demikian, dan pada pihak yang berikutnya kita melakukan demikian. Tujuannya adalah untuk melakukan perdamaian. Tujuannya adalah untuk melakukan islah ya, terjadi perdamaian di antara keduanya tadi. Yang ketiga adalah perkataan suami dan istri. Nah, jadi ini yang mungkin yang sering dilakukan di dalam berumah tangga ya. Umpamanya kalau istri sedang memasak makanan ya, terus makanannya itu sebetulnya menurut selera ya atau rasa itu sebetulnya tidak enak gitu kan. Tapi ketika istrinya bertanya kepada suaminya, bagaimana ini masakan yang masakan saya ini gitu kan, maka suaminya tidak boleh berlaku jujur gitu kan. Jadi boleh melakukan dusta, artinya ini masakan sangat enak sekali ya kan, ini tidak ada tidak ada duanya di dunia ini gitu kan. Nah itu boleh itu melakukan demikian. Nah ini yang dibolehkan ya, jadi boleh. Begitu juga istri terhadap suami juga boleh melakukan hal demikian ya. Jadi sehingga dusta di antara suami dan istri tadi itu dibolehkan dalam perkara tersebut ya, dalam perkara yang seperti tadi, mungkin dalam perkara makanan gitu kan. Tapi kalau perkara yang lain yang dibenarkan oleh syariat itu nggak boleh gitu kan, tidak boleh dia berlaku dusta dalam perkara tersebut ya, tidak boleh melakukan perkara tersebut. Pemirsa rahimakumullah, kemudian di dalam riwayat dari Asma bin Yazid ya, sesungguhnya beliau mendengar bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayuhan nas, ma yahmilukum ala an tataba'u fil kadhibi kama yataba'u al farash fin nari, kullul kadhibi yuktabu ala ibni adam illa salasa khisalin, rajulun kadzaba ala imra'atihi liyurdiyaha, aw rajulun kadzaba fi khadi'ati harbin, aw rajulun kadzaba baina imra'aini muslimaini liyusliha bainahuma. Nah, hadis ini mengatakan kepada kita bahwasanya, wahai manusia, apa yang mendorong kalian terus-menerus dalam dusta? Seperti halnya laron yang berputar mengitari api. Setiap dusta pasti akan dicatat atas anak Adam, kecuali ya dalam 3 perkara. Nah, berarti ini dusta yang dibolehkan. Jadi setiap dusta itu pasti dicatat ya, tetapi ada dusta yang dikecualikan. Pertama adalah yaitu suami yang berdusta kepada istrinya agar menyukainya. Nah, liur dia, supaya ia ridho gitu kan. Karena kalau tidak ridho, ya ini mengakibatkan kemarahan, nanti terjadi peperangan ya, Teluk Persia. Ada perang Teluk Persia ya. Ini bahaya nanti. Nah, sehingga boleh ya. Jadi dia boleh melakukan dusta ya kepada istrinya. Supaya apa? Supaya istrinya ini ridho atau menyukai. Seperti contoh tadi kan tentang makanan tadi kan. Contoh yang sangat gampang itu tentang makanan. Nah, kalau istri masak makanan itu, kalau mungkin dari rasanya mungkin tidak enak gitu kan, maka boleh dia melakukan dusta, yaitu mengatakan, oh ini enak sekali gitu kan. Nah itu boleh ya. Nah ini
dusta antara suami dengan istri tadi. Supaya tujuannya adalah liur dia, untuk mencapai keridoannya, supaya dia suka gitu kan. Jangan berdusta dalam perkara yang lain. Nah, ini berbahaya nanti ya. Nah, itu berbahaya. Kemudian yang kedua adalah seorang yang berdusta untuk melakukan tipu daya dalam peperangan. Nah, ini boleh ya, tipu muslihat dalam peperangan itu dibolehkan. Fi khadi'ati, ya, dalam keadaan dia berdusta untuk tipu daya ya, melakukan tipuan dalam peperangan itu dibolehkan supaya meraih kemenangan gitu kan. Itu boleh ya dalam perkara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang berdusta antara dua orang muslim karena ingin mendamaikan keduanya. Jadi kalau mendamaikan orang, boleh kita berdusta kepada orang itu. Jadi pihak satu kita mengatakan demikian, di pihak yang satunya lagi kita mengatakan demikian, yang berbeda. Cuman itu supaya keduanya itu terjadi perdamaian atau terjadi islah di antara keduanya. Itu dibolehkan ya. Nah, hadis riwayat Ahmad ya. Nah, Ibnu Hajar berkata dalam kitab Al-Fathah, ini para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan dusta antara suami istri hanyalah dusta dalam perkara yang tidak akan menggugurkan hak keduanya. Nah, itu yang penting dicatat lah. Jadi tidak menggugurkan hak keduanya, atau dusta yang tidak mengakibatkan salah satunya akan mengambil perkara yang bukan haknya. Nah, Imam Nawawi berkata dalam Syarah Muslim, maksud dusta suami kepada istri dan sebaliknya adalah dusta ketika menampakkan cinta kasih dan ketika berjanji pada perkara yang tidak wajib atau yang sejenisnya. Kemudian adapun dusta di antara suami istri dengan maksud menipu, menipu, nah, untuk mendapatkan perkara yang bukan haknya, maka dusta itu ya hukumnya haram. Tidak dibolehkan. Jadi tidak boleh kita melakukan hal yang demikian. Ini dasarnya adalah ijma' kaum muslimin. Nah, seperti contoh dusta dalam hal kewajiban nafkah atas suami. Misalnya suami berkata, ya aku tidak memperoleh keuntungan di pasar umpamanya. Nah, ini kan ada hak ya kan. Nah, contoh dusta dalam hal kewajiban istri adalah seperti suami mengajak istrinya ke pelaminan umpamanya. Lalu istrinya mengatakan, aku sedang berhalangan atau sedang dalam keadaan haid. Nah, itu tidak boleh karena ada hak ya yang diambil gitu kan, ada mengambil hak atau haknya itu tidak tersalurkan nantinya. Nah, contoh lain adalah seorang istri mengambil apa-apa yang bukan haknya dan mengatakan tidak mengambil, itu juga dusta demikian, tidak boleh. Umpamanya apakah kamu ada mengambil uang di ini umpamanya. Nah, itu kalau istrinya berdusta itu tidak boleh, dusta yang memang tidak boleh gitu. Jadi bukan dusta yang dibolehkan dalam perkara tersebut lah, karena di situ ada mengambil hak sesuatu lah. Hal ini tentu di luar nafkah istri dan anak-anaknya secara ma'ruf. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Jadi dusta yang dibolehkan dalam perkara hanya ada 3 ya yang dibolehkan tadi dalam peperangan, dalam tipu daya supaya kita bisa mengambil meraih kemenangan dalam peperangan itu. Kemudian juga kita boleh dusta ketika mendamaikan dua orang muslim ya yang sedang berselisih paham, yang sedang bertikai, makanya kita mendamaikan keduanya, kita boleh melakukan dusta, menyampaikan kepada orang ini, kepada yang si A kita sampaikan demikian, kemudian kepada si B kita sampaikan demikian, padahal itu adalah dusta sebetulnya. Tapi boleh, karena dalam rangka mendamaikan kedua orang yang sedang bertikai, atau kedua orang sedang berselisih paham ya. Nah, ini boleh. Kemudian yang berikutnya adalah suami istri, itu boleh selama tidak menyangkut masalah hak gitu kan, tidak menyangkut masalah hak, tetapi dalam rangka meraih keridoannya atau supaya dia menyukainya, maka itu dibolehkan berdusta, apakah suami ataupun istri ya. Oke guru, ada satu pertanyaan gitu. Misal seseorang itu berdusta kepada orang banyak, itu bagaimana menyelesaikannya? Apakah minta maaf satu-satu atau bagaimana? Oh iya, iya. Baik, ini pertanyaan sangat menarik sekali ya. Artinya kalau dusta itu dilakukan oleh seseorang kepada orang yang banyak gitu kan, dusta. Ini kalau seseorang banyak itu bisa dicap kadzab, sebetulnya kan seperti itu, bisa dikatakan kadzab, sehingga orang tidak akan percaya lagi kepada orang tersebut ya kan, seperti itu. Memang untuk mengantisipasinya seperti apa, dia agak susah
ya. Karena yang didustai orangnya sekampung Sekampung. atau sedunia gitu kan. Nah, ini bahaya sekali ya. Jadi sangat berbahaya sekali. Sehingga perkara ini harus kita kita antisipasi ya. Maksudnya seperti itu. Kita jangan sampai melakukan hal yang demikian. Kalaupun itu sudah terjadi, ya terjadi umpamanya sudah melakukan dusta, maka tentu dia harus mengklarifikasi, ya kan, harus melakukan apa istilahnya itu, ada istilah itu, memperbaiki apa namanya itu saya lupa ya. Ya, jadi dia harus bisa memperbaiki dirinya, gitu kan, ya, memperbaiki dia bahwasanya dia adalah orang yang benar, gitu kan, di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana dia harus dibuktikan dengan perbuatan dia. Ya, harus dibuktikan dengan menjalankan apa yang dia telah ucapkan, apa yang dia. Itu menunjukkan bahwa dia memang konsisten dengan hadap perbuatannya. Tapi kan kebanyakan di kita, ya mereka tidak peduli gitu dengan hal tersebut. Mereka tetap saja melakukan pembohongan atau dusta tersebut, ya, di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat pun ya hampir mencap dia adalah seorang yang pendusta, gitu kan. Tapi masalahnya orang yang pendusta itu masih aja dipercaya, itu masalah kan, jadi masalah lagi kan. Nah, artinya apa? Dia dicap sebagai pendusta. Kenapa? Karena dia mendustainya orangnya banyak, gitu kan. Jadi capnya itu dilakukan. Cap ini yang berbahaya adalah kalau Allah sendiri yang akan mencapnya. Kalau manusia masih mending ya, capan manusia. Tapi kita di hadapan Allah tidak dicap kadzab, gitu kan, itu masih mending, gitu kan. Tapi kalau yang mencapnya adalah Allah, nah ini sangat berbahaya sekali, gitu kan. Sehingga nanti di tengah-tengah manusia pun dicap kadzab juga, gitu kan. Nah, ini bahaya lah. Maka bagi kita sebetulnya harus berhati-hati dalam hal demikian, apalagi kita mengungkapkan perkara-perkara di tengah umat atau di tengah manusia, gitu kan. Itu jangan sampai menyampaikan hal yang dusta isinya, gitu kan. Kenapa? Karena kita akan dicap sebagai seorang pendusta nantinya. Nah, kalau sering mendusta itu sangat susah sekali ya untuk memulihkannya kembali. Itu sangat ya susah sekali nanti untuk mengembalikan cap pendustanya, itu susah. Mungkin seperti itu. Ya, semoga kita semua terhindar dari cap kadzab tadi ya, Guru. Iya, iya. Baik pemirsa Flip yang dirahmati Allah, tak terasa acara nutrisi hati kita hampir berakhir. Insya Allah akan kembali tayang setiap Selasa. Oke, Guru, ada beberapa poin yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Guru. Dusta pada dasarnya ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan. Dusta yang dibolehkan tadi ya ada 3 ya, Guru. Dusta seorang suami kepada istrinya demi menyenangkan istrinya. Kemudian dusta tipu muslihat dalam peperangan demi keselamatan dan kemenangan kaum muslimin. Dan dusta yang ketiga yaitu untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Baik, demikian acara nutrisi hati kita pada hari ini. Jazakallah khairan katsir, Guru sudah berbagi kepada kita semua. Terima kasih pula pemirsa yang terus menyaksikan acara-acara kita. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.